Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik sahabat Joy, pagi hari ini saya bersama Kang Rio lagi. Jangan bosan Kang ya? Enggak. Oke sahabat Joy, pagi ini sebenarnya kita tidak ada pembahasan khusus soal pembahasan spiritual Kang ya, tidak ada pembahasan khusus. Tapi sekali lagi kita memang sering dadakan konten dan ayo Kang ngobrol soal apa ini yang sekiranya menarik. Nah kali ini masih sama ya sahabat J. Jadi kita tajuknya atau sesinya tetap OS3, obrolan santai seputar spiritual. Tapi kali ini saya pengen bahas soal ini Kang, soal trah atau kalau di Muslim apa Kang namanya? Nasab. Nasab kan ya, nasab. Oke, kalau di sahabat kita Muslim itu namanya nasab. Jadi nasab ini semacam ini kan garis keturunan kan ya. Kalau di Jawa sendiri kan ini lebih ke garis keturunan pria atau dari bapak. Mungkin kalau di Muslim bin ya sama aja sebenarnya juga dari bapak. Jadi ada yang garis turunnya itu yang utama dari bapak. Jadi untuk sisi energi dan yang lainnya kan memang karena bapak kan yang memberi dan ibu yang menerima. Oh iya, jadi tetap secara filosofisnya sama. Energi itu didapat dari seorang ayah gitu ya. Baik, memang gini ya sahabat Jadi, ada yang menganut sistem garis keturunan dari bapak atau ayah, dan juga ada yang menganut sistem garis keturunan dari seorang ibu. Itu ada di daerah luar Jawa kan ya. Itu ada yang merunut garis keturunannya dari seorang ibu. Nah karena kita ini orang Jawa, kita tinggalnya juga di Jawa, jadi kali ini kita merunutnya ini dari trah bapak. Atau ada sedikit cerita nih kan. Memang zaman dahulu ketika kecil itu saya dengan keluarga itu hanya diajak ke tempat makam saudara atau leluhur kita, tapi nggak dijelaskan secara detail ini. Nah akhirnya setelah saya dewasa ini rasa penasaran saya ini semakin tinggi, apalagi setelah saya mendalami spiritual atau spiritual awakening ya, jadi kebangkitan spiritual saya ini. Nah ini jiwa saya ini ada semacam bisikan atau dorongan untuk mencari trah keturunan dari bapak saya itu kan. Mungkin Kang Rio ini punya gambaran seperti enggak ketika menjalani spiritual? Ada gambaran itu enggak? Kalau saya sendiri karena ini tadi kan ya, jadi untuk energi itu kan yang ke kita itu ada dua, yaitu energi yang dari nasab ini tadi yang turun ini tadi, sama energi random. Kebetulan di bidang spiritual saya waktu dibangkitkan itu langsung keluar energi random yang ada di dalam diri saya. Iya, energi yang paling itu yang berada di dalam diri saya. Jadi ini kita beda ya. Tidak apa-apa. Iya, tapi malah tidak apa-apa. Memang kan energi itu juga kita dapatkan kan tidak selalu dari garis keturunan, tapi juga dari random. Iya, dari random juga. Jadi untuk yang merasa dari nasabnya tidak ada kemampuan itu saya dapatnya dari mana, dari mana itu jadi jangan berkecil hati. Karena sebenarnya memang dulu sudah pernah saya ulas juga. Bahkan anak indigo sekalipun tidak ada kaitannya dengan keilmuan. Jadi tetap kita harus melatih. Memang kalau ada dari garis keturunan itu memang lebih mudah atau memudahkan. Tapi misal pun tidak ada, itu juga tergantung orangnya. Kalau orangnya ini istilahnya cepat wasito, cepat temen, atau suka lelaku, ini juga akan mudah banget. Nah, kebetulan kan saya ini memang punya rasa penasaran tinggi dari kecil tuh. Dan memang saya dapat intuisinya bahwa kamu seperti ini karena ada garis keturunan. Nah ini yang membuat saya ini mau tidak mau akan saya cari gitu kan. Nah, inilah yang membuat itu. Nah dari arti trah sendiri kan memang garis keturunan baik dari atas, bawah atau samping kanan kiri kan ya. Kalau zaman dulu masih kental banget kan, apalagi kalau darah keturunan ini ya keraton atau kerajaan zaman dulu itu memang sangat dipertimbangkan, namanya bobot, bebet itu kalau Jawa memang itu dipertimbangkan. Kalau namanya jodoh zaman sekarang kan ya, yang penting cocok ya udah kita nikah. Untuk masalah perjalanan hidup kita bisa perbaiki, gitu kan ya. Iya, kalau untuk zaman sekarang udah modern, apalagi untuk orang-orang yang secara umumnya ya, secara umum kan ya,
ya nanti kita perbaiki bersama gitu, cuma gitu kan. Iya. Nggak kayak dulu harus di bibit bobotnya tuh dipertimbangkan. Iya. Nah ini saya ada cerita sedikit kan. Kemarin saya juga perjalanan dalam rangka mencari trah saya ini. Nah memang nggak sampai beberapa tingkat, hanya beberapa aja yang saya temukan. Dan justru yang saya cari pertama itu dari garis keturunan ibu, bukan trah binnya. Nah, dari keturunan ibu, karena apa? Karena dari keturunan bapak ini saya belum mengetahuinya. Nah, jadi yang pertama itu tak cari, ketemu di daerah Tanon atau di daerah ini Jawa Tengah, tepatnya di Solo sana ya. Nah itu ada daerah namanya Tanon kan. Di situ ada desa Tanon Lor, Tanon Kidul. Nah secara intuisi saya mencari ke sana. Saya tanya bapak, dulu itu kecilnya bapak pernah diajak ke sana, cuman lupa tempatnya karena masih kecil dan tidak dikasih tahu ini makam siapa. Nah terus saya sana memainkan intuisi sampai ke tempat tujuan dan sebelumnya saya tidak pernah ke sana sebelumnya. Jadi langsung ketemu ke tempat tujuan. Dan di situ ada rumah saudara yang ternyata masih trahnya juga dan yang murmuri makamnya Mbah Tanujoyo ini. Nah, ternyata ya saya masih ada darah keturunan dari Tanujaya, tapi dari garis Mbah Wedok. Nah, sementara kalau trah orang Jawa itu yang garis bapak. Nah, dari satu sisi ini penelusuran saya yang pertama ini ketemu nih dari Mbah Tanujoyo. Nah ternyata Mbah Tanujoyo ini juga zaman dahulu orang sekti dan orang kepercayaannya trah keraton zaman dulu. Jadi ini adalah guru spiritualnya Ronggo Warsito. Nah ini masih keturunan kerajaan Pajang. Lalu Ronggo Warsito III atau Ronggo Warsito yang terakhir ini namanya sebenarnya Bagus Bruham. Nah ini dulu nakal banget karena dia nakal akhirnya sama orang tuanya ini disuruh mengasuh guru spiritual namanya Ki Tanujoyo ini. Nah ini mbah turun saya ini sampai nantinya dipondokkan di Ponorogo, tempatnya Mbah Saris Kebangtinatan. Nah di situ itu untuk dari cerita saya yang menelusuri dari garis keturunan ibu, karena waktu itu yang dapat filenya di situ dulu. Nah lalu setelah beberapa bulan saya mulai penasaran mencari dari trah keturunan dari bapak atau jalur pria. Nah saya cari itu dari bapak saya, itu bapaknya bapak saya atau mbah saya lanang itu namanya Mbah Harjo Sumarto. Lalu Mbah Harjo Sumarto ini dulu orang Gabahan, tepatnya desa Bangka, Banyudono. Nah lalu saya ke sana, ketemu saudara di sana, ada Pak di sana, dan di sana juga ada sebuah makam. Nah disitulah baru ketemu. Jadi dari Mbah Harjo Sumarto ini ternyata anak dari Mbah Harjo Sumito. Mbah Harjo Sumito ini adalah anak dari Mbah Resol Sono. Nah Mbah Resol Sono ini udah tidak ada tahunnya karena udah lama banget tidak ada tahunnya. Di situ ada tahun 55 kalau tidak salah. Itu hanya tahun pembuatan ininya kijing. Nah, udah lama. Nah Mbah Resol Sono ini anak dari Mbah Singodrono. Nah di situ makamnya ada, sampai di makam Mbah Singodrono ini saja yang saya ketemukan. Itu namanya Singodrono, juga tidak ada tahunnya ya. Singodrono laki sama perempuannya di situ. Itu sama anaknya Resol itu juga di sampingnya agak belakang itu juga tahunnya sama 55 semua. Ini hanya tahun pembuatan kijingnya kalau tidak salah. Seperti itu. Nah lalu rasa penasaran saya kan tinggi ya. Nah saya ingat bapak saya bercerita dulu. Bapaknya bapak saya, mbah saya itu ngomong kalau intinya ada kaitannya dengan makam Gunung Tugel. Di sana ada Ki Ageng Singoprono. Singoprono. Nah, karena saya ketemunya sampai Singodrono. Ini yang mungkin saya sudah keturunan yang ke-5 atau ke-6 ya, Singodrono ya. Nah, ini kapan itu? Belum lama ini. Dan nanti akan saya jadikan konten juga. Saya akhirnya menuju ke pemakaman Gunung Tugel Ki Ageng Singoprono. Saya ke sana, kebetulan diantar sama mas saya. Mas saya anaknya Pak Di, dia juga orang lelaku, orang spiritual. Dia sering ke sana.
Nah akhirnya saya di sana menemukan titik temu. Cuman ini kan belum ketemu sampai nyambung. Cuman menemukan titik temunya gini. Dapat energi ini ada kaitan saudara sebenarnya. Cuman saat itu kan tidak ada silsilahnya. Dan silsilah itu ditulis hanya yang garis pertama yang ada kaitannya dengan kerajaan. Yang adiknya lagi tidak ditulis. Iya. Terus lalu namanya Pak Joko Susilo kalau tidak salah ya, itu juru kuncinya juga bicara. Sebenarnya masih banyak masternya Mbah Singoprono ini. Karena memang dari anaknya tuh yang dituliskan tidak semua, masih ada samping-sampingnya. Dan nanti masih ada Singoprono 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 sampai 76. Nah, ini Mbah Singodrono ini anaknya Singoprono yang mana? Nah, ini saya suruh menggali lagi. Tapi dari namanya dia meyakini bahwa nama gelar singo atau lembu atau gajah itu adalah terah-terah dari kerajaan Majapahit zaman dulu. Nah, lalu saya di situ dikasih tahu nih kan, dikasih tahu silsilahnya dan apa istilahnya kayak diagram silsilah keluarganya hanya satu jalur saja itu dari Singoprono itu menyebar kemana-mana nanti sampai masuk ke Keraton Solo juga. Nah, Singoprono ini di atasnya lagi nanti masih ada Wongsoprono dan selanjutnya. Dan yang terakhir yang mbahnya, jadi mbahnya Singoprono ini adalah Syekh Bela Belu yang menyebarkan agama Islam di daerah Parangtritis. Bahkan di tempatnya Mbah Singoprono ini sering dibuat untuk mujadan. Banyak santri yang ke situ. Sering, jadi hari biasa tuh ramai banget. Nah, setelah saya tarik ke atas dari Mbah Singoprono-nya ini, Mbah Singoprono ini adalah garis keturunan dari Syekh Bela Belu. Syekh Bela Belu sendiri ini adalah anak selir nomor 29 dari Prabu Brawijaya V. Jadi anaknya Prabu Brawijaya V yang ke-29. Karena raja zaman dulu itu banyak kan? Banyak istrinya, permaisurinya biasanya 1 atau 2, tapi selirnya ini banyak banget. Nah ini akan menitiskan anak-anak yang tidak terdeteksi dan tidak tertera dalam silsilah. Nah, dari situ saya sudah ini ya dapat titik terang. Cuman saya harus mencari lagi kan. Jadi nanti di konten saya yang di Gunung Tugel itu, makam Ki Singoprono itu episode 1 pencarian Trah Singodrono. Nah, nanti ada tahap 2-nya lagi, entah kemana nanti saya belum dapat intuisinya. Nah jadi ini kenapa saya kok sampai segitunya itu ternyata gini, karena dalam keyakinan spiritual saya kan spiritual dapat nantinya berbeda-beda juga ya. Dapat intuisi juga berbeda-beda. Nah ini saya memang harus mencari itu karena apa? Biar kamu tidak lepas dari energi terahmu. Kalau terahmu itu dulu seperti ini ya, nanti setidaknya kamu bisa meneruskan hal-hal kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan mbah-mbah atau ayah-ayahnya zaman dulu seperti itu. Nah mungkin Kang Rio punya ini gambaran terahnya. Kalau saya sendiri karena untuk terasa ini masih kan, jadi untuk dari kakung saya itu ke buyut ke Cangah itu kayak mati obor. Udah hilang gitu? Iya, udah hilang karena saya juga nggak tahu karena apa. Jadi kakung gua ada agak almarhum itu agak nggak mau bahas lah intinya kalau masa itu. Jadi yang jelas saya mau lari ke Banyuwangi untuk mencari titik terang tuh ya. Nah karena penting kan itu. Kalau ya benar saya mungkin sudah menemukan energi random. Iya. Tapi kan kalau energi random kan ke siapa saja kan bisa. Dalam arti makanya nggak menyalahkan kalau ada orang yang mengatakan dirinya titisan Prabu Siliwangi atau nggak salah, siapa kan nggak ada salahnya. Karena random itu. Karena random dan itu berpencar. Tapi nggak satu energi utuh ke satu orang, tapi dari satu energi utuh menjadi betul. Dan memecah ke banyak orang. Sedangkan saya sendiri jadi karena yang menitis ini ya jadi gini, untuk ini apa namanya reinkarnasi ya. Reinkarnasi. Kalau saya sendiri maaf ini yang saya yakini reinkarnasi itu ada energi. Iya. Dan energi itu akan bawa ingatan. Betul. Nah, jadi di situ. Tapi saya tidak menyinggung untuk rekan-rekan spiritual yang lainnya yang mempercayai adanya reinkarnasi roh ya. Iya. Jadi saya benar-benar tidak bermaksud menyinggung, cuman ini dari yang saya percayai. Jadi tetap bawa ingatan. Jadi waktu di situ dari energi ini tuh
pertamanya itu sedih kan, nangis terus dia ada gambaran nih setelah dia ngomel-ngomel panjang, nangis panjang gitu ada gambaran. Jadi kenapa dia itu nangis sampai dia itu mencaranya ke kita itu karena dulu dia ini seorang tabib, ya seorang tabib, dan dia waktu perang itu saya juga tidak tahu perang tahun kapan atau apa, jelas itu kayak nyata ya salah satu itu. Ada gambarannya kan. Dia datangnya terlambat kan. Dan waktu itu dia sama rombongannya itu 4 orang atau 5 orang itu datangnya terlambat, sedangkan dia itu yang bawa pasokan obat. Jadi gitu, jadi kayak sampai meninggal pun mungkin kalau untuk rohnya itu kembali atau tidak saya juga kurang tahu. Yang jelas kalau energinya itu yaitu terus menceritakan untuk obat ini dan obat itu. Terus saya kadang tapi daunnya itu di sini nggak ada. Itu daunnya apa kan? Daun apa ya? Kayak daun-daun kering gitu. Mungkin kalau saya ke Sinse, obat Sinse mungkin saya tahu. Iya. Tapi itu tadi kan karena cuman kilasan terus kilas gitu. Jadi ini sosoknya ini namanya siapa kan? Dikasih tahu nggak? Nggak ada dikasih tahu. Dia cuman memberikan sebuah gambaran-gambaran yang sudah dia tahu. Jadi mohon maaf kan. Memang kalau dilihat secara fisik dari matanya Kang Rio nih, memang agak sipit-sipit gimana? Ini kalau dilihat dari fisik loh ya, ada kaitannya dengan itu sih. Cuman ya namanya energi itu kan kadang nggak perlu kita cari pun kadang datang ya. Dari luar kita tuh menginginkan kita ketemu ada yang seperti itu. Dan ini sebenarnya sudah lama saya kayak ada tarian harus ke Banyuwangi yang pertama karena pelatih spiritual, yang kedua memang saya rasa nasab saya di sana, dari keturunan saya di sana, karena memang dari Suwargi ini almarhum kakung ini turunan Banyuwangi. Turunan Banyuwangi. Dan mungkin kalau saya ke sana akan bisa menemukan sesuatu lah, semoga saja supaya lebih lengkap. Iya betul. Gini ya sahabat saya, jadi dibilang penting-penting, dibilang enggak. Tapi memang gini, kadang orang tuh untuk zaman sekarang atau saat sekarang tuh paling mentok hanya taunya mbah, di atasnya udah tidak tahunya. Ini sangat disayangkan ya. Karena apa? Dengan seperti ini kita akan melupakan masa lalu atau sejarah dari nenek moyang kita. Makanya anak zaman sekarang tuh kalau belajar sejarah atau mengulas sejarah masa lalu sangat malas kan. Sangat malas. Makanya mudah dipengaruhi oleh budaya luar atau mudah dihancurkan, mudah istilahnya dirubah budaya ini karena seperti ini. Kita kurang menghargai luar kan ya, seperti itu mungkin ya. Mungkin selain itu juga gini kan, karena pengaruh dari Jawa itu kenapa nggak membawakan nama keluarga besar? Iya, jarang kan ya. Misalkan kalau orang Cina ini kan mesti bawa nama keluarganya. Oh gini kan, kalau di Jawa itu ada yang namanya ini kayak marga. Nah ya marga, kan jarang sekali orang Jawa marga ya. Sebenarnya ada di Jawa itu memang disisipkan marga, cuman jarang di sisi. Contohnya kayak gini, bapak saya ini namanya Pak Suparwo, di KTP-nya ya Alusia Suparwo. Padahal zaman bapak saya itu sudah disematkan nama marga, marganya Harjo. Jadi Harjo Sumarto. Mbak saya ini Harjo Sumarto. Nah anak-anaknya ini dulunya sudah dikasih nama Harjo semua. Jadi nanti Harjo Suparto, Harjo Suparyono, Harjo Suparto, ini ada Harjonya semua anak-anak yang mbak saya ini. Cuman di KTP ini sayangnya tidak disematkan, jadi akan hilang. Jadi di situ. Beda yang di keturunan Tionghoa itu masih kuat, kalau masih disematkan. Ya ada beberapa sudah dilupakan juga. Cuman kalau kalau disematkan tidak akan hilang energi dari luhur kita yang masih ada ya. Jadi masih ada pengakuan cipta rasa kita dan leluhur kita pun juga ada, dan di situ yang mengiyakan. Oh iya, berarti tahu lah, kalau saya tahu jadi diri saya, berarti kan saya juga tahu kemampuan saya. Betul. Itu akan lebih mudah untuk mencari energi selain seperti itu. Nah, ini ya sahabat sih, pesan-pesan yang ditarik dari pembahasan kita nih, bahwa pentingnya nguri-nguri terah ya nasab ini penting, karena ini juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, nanti ketika Kang Rio punya anaknya 5 misalnya, terus Kang Rio meninggal. Nah, warisannya ini kan sesuai dengan nasab, berdasarkan dengan nasab.
Mungkin seperti itu. Untuk cerita-cerita ini ya, garis keturunan Tra ini memang rata-rata ini orang udah hilang, udah lepas, atau bisa dibilang hilang obor ya, hilang obor. Apalagi kalau daerahnya memang jauh terpencil, ini akan susah. Saya sendiri kan, ibu saya kandung ini orang Kalimantan, jadi besteran antara Banten sama Kalimantan, Banjar, masih ini berdarah Banjar. Nah ibu itu juga keturunan Banten ini, dimana di Banten ini moyang saya ini punya pondok besar di sana di daerah Banten. Nah ini juga belum saya temukan, karena ini dari Tra ibu ya, dari beliau udah meninggal, tapi ya nanti dulu, karena satu-satu ya kan mencari istilah itu numpuknya balung sing terpisah ini enggak mudah. Jadi harus pelan-pelan. Cuman dari sini nanti juga akan saya kontenkan pencarian saya ini. Jadi nanti ada episode 1, 2, dan 3 seterusnya. Ya kalau ketemu ya syukur, kalau enggak pun enggak masalah. Yang jelas setidaknya sudah dari 4 atau 5 keturunan itu sudah ketemu. Seperti itu nih. Saya masih bingung enggak, karena ini tadi sudah ke Pati Obor ini tadi. Jadi untuk ke atasnya itu saya sudah cari buyut saya atau canggah saya dari Kakung. Jadi dari Kakung itu enggak susah banget. Susah banget ya, enggak susah. Apalagi sudah ini kayak kita sudah punya anak istri, sibuk dengan kerjaan. Dan ini sudah menyita waktu dan iya, konsentrasi kita pecah ya. Memang dulu pernah ada gambaran kalau sebenarnya, tapi ini saya juga masih belum percaya karena ini cuma baru gambaran aja, kayak kalau dulu itu beliaunya itu Satrio Pilih Tanding dan Satrio Piambaan. Jadi dia itu sendiri, enggak melatih, dia bisa, dan dia kalau misalkan dimintai tolong oleh pada yang zaman itu berkuasa dia ya, tapi dia tidak menggurui lah, tidak melatih lah. Cuman ini saya masih, ini sekedar halusinasi saja atau memang saya visi atau ya. Jadi gitu. Jadi masa bodoh masih tarik dulu. Dan jelas saya sudah ada energi random itu sudah ya, sementara ada itu dulu aja dan bisa membackup lah. Tuh. Karena memang energi random atau energi yang kita pelajari sebenarnya ini kan bisa diilhami dari beberapa tokoh besar, misalnya Prabu Siliwangi atau Prabu Brawijaya dan semacamnya. Nah, makanya kan tidak bisa menyalahkan ketika orang nanti aku itu titisannya Prabu ini atau titisannya Prabu ini. Ya karena dia mengilhami itu dan gelem laku. Karena dari garis keturunannya sendiri pun belum tentu mau melakukan betul kan? Jadi energi yang yang dimunculkan ya dari tokoh-tokoh besar itu akhirnya, karena ini juga akan menyebar. Siapapun yang istilahnya mau mengilhami atau menyerang, dia akan mendapatkan energinya seperti itu. Tidak masalah kita mau melatih sendiri juga boleh, tidak masalah. Karena ya memang tidak semua ini dengan mudahnya mencari garis turunan atau nasab ini kan ya. Tidak mudah lah itu, tidak mudah. Karena sudah ada kesibukan sehari-hari, bahkan mungkin sudah terpencar, misalkan nih keturunannya sudah ada di luar negeri atau di daerah yang terpencil kan susah juga kan. Untuk sobat Joy yang bapak ibunya masih, kakek neneknya masih, buyut-buyut bahkan jangannya masih, tanyakan. Udah, ini kesempatan yang terbaik ya kan. Nah ini pecahan dari Kang Rio ya. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk yang masih ada buyut atau canggahnya. Nah betul, jangan sampai nanti menyesal. Menyesalnya gimana? Kita tidak tahu sejarah keluarga kita. Nah ini kan bisa, intinya tuh jadi nyesel kan ya. Tidak kok nih, begini jadi turunnya sempurna dan tidak tahu, tahunya dari mbah ini itu dok. Bahkan mungkin mbahnya itu sudah meninggal, belum pernah ketemu langsung. Nah ini akan tragis kan, yang tahu hanya bapak ibu dok. Jadi kalau kita nanti sudah tahu terus seperti apa sejarahnya dari Tra kita, seperti yang kata Kang Dominic tadi, jadi kita sudah punya jati diri nih. Terus gimana kita mau meneruskan apa mengembangkan? Betul. Betul. Jadi Sobat Joy sekali lagi gunakan kesempatan sebaik mungkin mumpung yang mendamping masih hidup, mendamping masih ada ya, atau makamnya masih ada. Ada beberapa tuh makam sudah hancur kan. Ini kok masih ada.
Nah ini ya sahabat Joy, pesan-pesan bagus dari Kang Rio bahwa kalian semua sahabat Joy yang masih memiliki ayah, ibu, mbah yang masih hidup atau bahkan yang sudah meninggal tapi makamnya masih ada, monggo diuri-uri lagi, diparani, didongani, ahli kubur yang di sana didongani, syukur ya disekari ya gitu kan ya, karena kita orang Jawa tuh adatnya masih nyelawat di makam, nyekal itu biar kita dapat berkah dan karomahnya dari ulur kita. Seperti itu ya sahabat Joy. Baik sahabat Joy, bincang-bincangnya tak terasa ternyata ya lama kayaknya. Jadi rencana awal 15 menit. Rencana awal cuma 15 menit karena kita juga tidak menyediakan bahan dan semacamnya. Kita tidak pernah men-setting kan ya, kalau ngobrol itu tidak pernah cari bahan apa, itu tidak pernah, mengalir saja. Dan pesan yang disampaikan oleh Kang Rio semoga bisa dipahami dan dilakukan sahabat Joy di luar sana. Baik sahabat Joy dan Kang Rio, terima kasih. Kita tutup dulu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.